Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto You. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, meskipun bullish tapi rasanya bearish ya. Tapi setidaknya ini lumayan banget ya dibandingkan 2 hari yang lalu ketika Bitcoin sentuh di angka 49.000 dolar. Wah, ini reversal cepat banget. Bahkan kemarin itu beberapa altcoin serta meme coin, wah, pembalikan arahnya kencang-kencang banget. Bahkan Bitcoin naik hingga 12% kemarin ya. Dari 49.000 naik ke 56 dekat 57.000 dolar. Wow, dan beberapa coin apalagi meme coin yang naiknya melejit banget seperti PP, Bong, Shiba Inu itu nyolong start kayaknya ya buat pemompan pembalikan arahnya. Oke, untuk mendapatkan 25 juta rupiah dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan di sini juga banyak sekali beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Kalian cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa L-Bank ini itu enak banget pakainya, apalagi trade-nya itu hampir dikatakan 0 rupiah atau tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish begini, di L-Bank ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir. Dan di sini hampir dikatakan surganya beberapa meme coin yang sering saya bahas itu hampir rata-rata ada di L-Bank ya. Rata-rata meme coin baru itu pasti listingnya itu ada di L-Bank semua gitu ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin menggunakan time frame harian aja, jadi memang Bitcoin saat ini sedang mengalami konsolidasi atau sideways yang cukup lumayan panjang, dan Bitcoin memang telah melakukan deviasi ke bawah jauh ke area orange, yang kalian bisa lihat ini area orange, yang mana ini adalah area support yang biasanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir ketika Bitcoin mengalami konsolidasi atau sideways, dan volume sisi jual secara drastis itu melampaui volume penjual pada pembalikan harga sebelumnya yang ke atas. Faktanya volume tersebut itu menyamai tingkat volume kelelahan atau penjualan yang terjadi di pertengahan Maret 2024 lalu. Padahal di pertengahan Maret itu, di bulan Maret itu adalah Bitcoin ketika mencapai puncak tertinggi di angka 73.000 dolar. Bahkan tingkat volume jual ekstrim yang cukup signifikan pada hari kemarin, di 2 hari yang lalu ya, tampaknya itu telah mendahului beberapa kekelelahan penjual karena volume pembeli di atas rata-rata masuk ke market. Jadi di saat market banyak yang melakukan menjual, nah di saat itu juga banyak sekali beberapa retail atau well yang melakukan entry, sehingga Bitcoin telah mampu bangkit kembali dari titik terendahnya pada awal Juli ini. Dan kemarin warna Bitcoin sudah mulai hijau lagi, bahkan sudah memposisikan kembali di angka 54, 55, 56 ribuan dolar. Wow. Pada akhirnya RSI dari Bitcoin ini turun ke level terendah akhir dan di bulan Juni atau awal Juli, yang mana kembali hijau sebelum berbalik arah ke atas ya. Ini kalian bisa lihat. Kemudian terjadi koreksi, dan di sini ini adalah ketiga kalinya dalam 1,5 bulan Bitcoin turun ke wilayah RSI oversold yang kalian lihat warna hijau ini. Jadi ya siap-siap aja nih. Kayaknya target selanjutnya ya 68-69 ribu dolar untuk Bitcoin mungkin kelihatan karena area resisten dia di angka 70 ribuan dolar ya. Sekali lagi, tren penurunan baru ini telah muncul yang kalian bisa lihat berwarna merah ini. Tren penurunan bulan Juli atau bulan Agustus yang bakal warna merah ini akan menjadi tren yang perlu diperhatikan untuk melihat pergeseran tren utama Bitcoin di masa yang akan datang di bulan September. Masih jauh dari kemungkinan untuk menghentikan tren penurunan ini, tapi pasti layak untuk dilihat ya. Kita lihat jika menggunakan time frame mingguan aja, ini di tahun 2020 ya, setelah pelaksanaan halving bahwa Bitcoin mengalami sideways atau konsolidasi. Jadi masih dalam jalur untuk mencapai titik tertinggi pada bulan September. Sebelumkan di sini kita watak warna hijau itu di bulan Septemberan. Jadi ini diprediksikan sih berakhir di bulan September atau di bulan Oktober. Dengan catatan jika Bitcoin itu berhasil merebut kembali reaccumulation range low-nya dalam 1 atau 2 minggu mendatang, maka penyimpangan penurunan sebelumnya di bawah range low telah dianggap sebagai peluang tawar menawar yang cukup sudah berakhir ya. Jadi penurunan terendahnya sudah cukup. Nah, sebelum memasuki acara bull market selanjutnya, dan tetap dalam posisi seperti anak tangga kalau kita lihat menggunakan time frame bulanan. Bitcoin ini setelah halving yang kedua di tahun 2016 yang garis panjang ini lepas terjadinya pelaksanaan halving, kemudian halving ketiga tahun 2020 dan halving keempat di tahun 2024. Kalian bisa lihat semuanya mengalami konsolidasi setelah pelaksanaan atau sebelum pra halving.
Kemudian sebelum pelaksanaannya tersebut dan sudah selesai melakukan konsolidasi dan dia mencapai puncak tertingginya bisa berapa kali lipat, 2 hingga 4 kali lipat setelah halving. Makanya momen buy the dip kayaknya buy sih baik-baik aja sebelum di tahun yang akan datang. Bayangkan, jadi hari ini, wow, total volume perdagangan dari Bitcoin ETF spot itu telah melampaui 2,1 miliar dolar. Gila banget ya. Ini hanya hari ini ya, ketika pembalikan arah, ketika harga Bitcoin turun drastis, ternyata peningkatan volume pembelian dari Bitcoin ETF spot itu melampaui 2,1 miliar dolar sehingga mendapat pemompan yang cukup signifikan dari si Bitcoin ini. Kemudian di sini ada pernyataan yang cukup dikrusialkan dari Donald Trump, calon kandidat presiden Amerika Serikat. Donald Trump mengatakan bahwa aset kripto adalah bentuk mata uang modern. Jika tidak, katanya negara Tiongkok yang akan melakukannya. Tidak hanya itu ya, wow, gila ini ya. Bahkan dana perlindungan nilai terbesar keempat di Eropa mengungkapkan mereka telah memiliki kepemilikan Bitcoin ETF spot sebesar 500 juta dolar Amerika Serikat. Wow. Ya, selanjutnya datang dari Shiba Inu. Wow, kemarin volume perdagangan mereka itu naik hingga 287%. Gila banget ya. Bahkan tembus hingga 1,4 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu 24 jam terakhirnya. Makanya kita nantikan kejutan selanjutnya karena Shiba Inu dan Dogecoin aja belum mencapai tingkat tertinggi. Sedangkan beberapa meme coin seperti PP, BOM, Floki, Dogecoin dan banyak lagi yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Sedangkan Shiba, kita bakal mengejutkan banget nih ketika Shiba mencapai dengan ATH baru. Dan kenapa? Alasannya yang pertama adalah token Ethereum terbesar dari Shiba Inu adalah si Ethereum. Di Ethereum adalah Shiba Inu. Semua orang membicarakan Shiba dan semua orang menerima pembayaran dari Shiba Inu dan pembelian well-nya lebih banyak. Bahkan tren Shiba Inu masih tetap berlanjut dan Shiba Inu ETF spot apakah bakal dilakukan atau hanya wacana karena Solana ETF spot udah kelihatan arahnya bakal disetujui dan apakah merayah ke beberapa altcoin dan kita lihat aja nih. Bahkan kemarin volume perdagangan Shiba Inu telah menggeser dari Avax Avalanche yang mana kemarin tuh luar biasa banget ya. Hampir rata-rata pembalikan arahnya cepat banget. Bahkan PP di atas 2 miliaran dolar nih untuk volume perdagangannya dan Shiba di atas 1 miliar dolar dalam waktu 24 jam terakhir ketika market hari sebelumnya itu mengalami koreksi yang sangat signifikan. Bahkan pembalikan arah dari Shiba Inu itu dinantikan banget. Beberapa analis bisa memprediksi bahwa si Shiba Inu bisa mencapai di angka di atas atau mencapai tingkat tertinggi yang terbaru sejak 2021 lalu. Dan tingkat pembakaran Shiba Inu dalam waktu 24 jam terakhir di saat market lagi bearish, mereka bakal semangat banget melakukan pembakaran untuk mengurangi supply dari Shiba Inu hingga range-nya naik hingga 708%. Wow. Bahkan kemarin itu pemompan dari Shiba Inu naik hingga 27% pemompanya. Jadi dari angka 0,17 ke angka 0,22 rupiah. Wow, lumayan banget kan. Jadi kalau di saat market lagi bearish itu untuk melakukan entry kayaknya enak banget ya. Tapi pas lagi merah-merah banget, jangan udah baru mulai hijau kita baru melakukan entry. Kadang-kadang begitu ya, di saat market merah itu kita kadang-kadang takut ya, di saat market lagi hijaunya kita malah melakukan pembelian. Akhirnya bukannya untung malah nyangkut ya. Harusnya yang benar ya pas lagi koreksi itulah kita melakukan entry, pas lagi hijau-hijaunya kayaknya pas untuk melakukan scalping aja enak banget gitu di situ. Dan selain itu juga bahwa aktivitas dari well-nya itu gila banget. Ada yang melakukan transaksi bahkan pemompan mereka naik hingga 588% volume perdagangan mereka sehingga ada beberapa transaksi well yang sangat signifikan. Bahkan mereka melakukan transaksi hingga 9 triliun Shiba Inu. Wow. Jadi benar-benar drastis banget ya pembalikan arah ini akhirnya positif banget gitu ya arahnya buat melakukan entry di saat market lagi bearish. Oke. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua disclaimer dan dior. Kenapa? Kalau lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.